Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Adapun kelompok kami berisikan saya sendiri, Fauzan Ari Bagaskoro, kemudian Dimas Mikkel Malisiono, lalu ada Riko Pahlevi Siregar dan juga Rifan Herdiansyah. Adapun yang akan kami bahas di sini ada 7 poin atau 8 poin. Yang pertama ada sinkronisasi, kemudian deadlock, alokasi memori, pengalokasian non-kontigus, pengalokasian kontigus, virtual memory, sistem input output, dan Linux. Sinkronisasi merupakan pengaturan akses bersama terhadap sumber daya oleh beberapa proses atau thread dengan tujuan menghindari potensi konflik saat mereka berusaha mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Tahap sinkronisasi ada 4, yaitu identifikasi sumber daya bersama, penggunaan semaphores atau locks, sinkronisasi akses, dan penyelesaian dan pembebasan. Cara kerja sinkronisasi yaitu semaphore, locks, dan mutex. Jenis sinkronisasi mutual exclusion, semaphore, dan monitor. Masalah yang diatasi oleh sinkronisasi, race condition, deadlock, dan starvation. Studi kasus dan kesimpulan. Pada studi kasus sinkronisasi, implementasi sinkronisasi dalam penjadwalan proses pada sistem operasi, penjelasan tentang bagaimana sinkronisasi memastikan penjadwalan proses yang adil dan efisien. Kesimpulannya, sinkronisasi adalah konsep penting dalam sistem operasi yang memastikan koordinasi yang tepat antara proses atau thread dengan menggunakan mekanisme seperti semaphore, lock, dan mutex. Sinkronisasi membantu mencegah masalah seperti race condition dan deadlock. Deadlock merupakan situasi ketika dua atau lebih proses dalam sistem komputer saling menunggu sumber daya atau peristiwa lainnya untuk terjadi, mengakibatkan terhentinya eksekusi mereka. Hal ini seringkali terjadi dalam sistem yang memiliki alokasi sumber daya yang terbatas dan proses yang bersaing satu sama lain. Tahapan deadlock ada 5. Alokasi sumber daya, pencarian sumber daya, pemakaian sumber daya, menunggu sumber daya, dan deadlock. Karakteristik deadlock yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. Cara kerja deadlock: permintaan sumber daya, lalu pemegang sumber daya, pemegang dan permintaan bersamaan, tidak ada proses yang dapat dilanjutkan, siklus menunggu, lalu menunggu sumber daya, dan pemulihan. Contoh dan kesimpulan. Contohnya, misalkan proses 1 memiliki sumber daya A dan meminta sumber daya B, sementara proses 2 memiliki sumber daya B dan meminta sumber daya A. Kedua proses akan saling menunggu, menciptakan deadlock. Kesimpulan, deadlock bisa membuat sistem komputer menjadi tidak responsif dan mengganggu kinerja keseluruhan sistem. Penting untuk memahami karakteristik dan strategi penanganan deadlock dalam upaya pengembangan sistem operasi yang dapat diandalkan. Alokasi memori. Alokasi memori merupakan penugasan serta pengelolaan ruang memori komputer untuk mendukung program-program yang sedang berjalan. Tujuan utama alokasi memori adalah untuk memaksimalkan penggunaan memori fisik dan memastikan bahwa program-program berjalan dengan efisien yang tinggi. Tahapan-tahapan alokasi memori yaitu: pertama ada identifikasi kebutuhan memori, yang kedua ada pemilihan metode alokasi, yang ketiga penetapan ruang memori, yang keempat pelacakan penggunaan memori, yang kelima pembebasan memori. Selanjutnya, jenis-jenis alokasi memori. Nah, di sini tuh ada 3, yang satu memori statis, yang kedua alokasi memori non statis, dan yang ketiga alokasi memori bergerak. Metode alokasi memori.
Yang pertama, alokasi memori berdasarkan lokasi. Mengalokasikan memori berdasarkan posisi tertentu dalam ruang memori. Yang kedua, memori berdasarkan ukuran. Mengalokasikan memori berdasarkan kebutuhan ukuran program atau data. Yang ketiga, alokasi memori berdasarkan prioritas. Mengutamakan alokasi memori berdasarkan prioritas tertentu. Selanjutnya, cara kerja alokasi memori. Identifikasi kebutuhan memori, mengenali jumlah dan jenis memori yang diperlukan oleh program atau proses. Yang kedua, pemilihan metode alokasi, memilih cara terbaik untuk mengalokasikan memori sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan sistem, termasuk alokasi statis, dinamis, atau bergerak. 3. Penetapan ruang memori. Penetapan ruang memori dan ukuran memori yang akan dialokasikan untuk program atau proses tertentu. Yang keempat, pelacakan penggunaan memori, yaitu memantau dan mencatat penggunaan memori selama eksekusi program untuk mencegah konflik dan fragmentasi memori. Dan yang kelima, pembebasan memori, menghapus alokasi memori yang tidak lagi digunakan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan memastikan ketersediaan memori yang optimal. Selanjutnya, contohnya sistem operasi. Contoh implementasi alokasi memori dalam sistem operasi yang umum digunakan seperti Windows, Linux, dan macOS. Bahasa pemrograman, contoh penerapan alokasi memori yang dalam berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Java. Kesimpulannya, alokasi memori merupakan langkah penting dalam komputasi yang bertujuan mengatur dan mengelola penggunaan memori. Langkah-langkah dalam alokasi memori mencangkup mengenali kebutuhan, memiliki metode yang sesuai, menetapkan ruang, memantau penggunaan, dan membebaskan memori. Dan yang terakhir, memiliki pemahaman yang baik tentang alokasi memori dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja komputer. Selanjutnya ada pengalokasian kontinus. Alokasi memori kontinu adalah langkah untuk mengatur dan menetapkan ruang memori secara berurutan bagi program dan data dalam sistem komputer. Dalam alokasi memori kontinu, seluruh ruang memori yang diperlukan harus tersedia dalam satu blok yang berkesinambungan. Tahapan-tahapan alokasi memori kontinu, yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan memori, yang kedua ada pemilihan metode alokasi, yang ketiga ada penetapan ruang memori, yang keempat ada pelacakan penggunaan memori, dan yang terakhir ada pembebasan memori. Selanjutnya ada cara kerja pengalokasian kontinu. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan memori, menentukan jumlah dan jenis memori yang dibutuhkan. Yang kedua, memilih lokasi memori, menentukan tempat yang tepat dalam memori fisik untuk alokasi yang berurutan. Yang ketiga, menetapkan ruang memori, menetapkan blok memori berurutan untuk program atau proses. Yang keempat, ada melacak penggunaan memori, memantau penggunaan memori selama program berjalan. Yang kelima, mengelola fragmentasi memori, mengatasi fragmentasi memori untuk memastikan penggunaan memori yang optimal. Selanjutnya ada keuntungan pengalokasian kontinu. Yang pertama ada kinerja akses memori yang efisien. Penggunaan alokasi memori berurutan mempermudah akses yang cepat dan efisien ke data dan instruksi karena posisi mereka berdekatan dalam memori fisik. Yang kedua, mengelola memori yang simpel. Manajemen memori menjadi lebih mudah karena tidak ada kebutuhan untuk mengelola total tabel alokasi yang rumit seperti pada alokasi memori non-kontinu. Yang ketiga, tingkat kinerja yang tinggi. Dengan menggunakan alokasi memori yang kontinu, program dapat dieksekusi dengan efisien yang lebih besar, menghasilkan kinerja sistem yang lebih optimal. Selanjutnya ada kerugian pengalokasian kontinu. Yang pertama, fragmentasi memori. Alokasi memori kontinu dapat menghasilkan fragmentasi memori, di mana ruang memori yang tersedia terpecah menjadi beberapa blok terpisah yang sulit dimanfaatkan untuk alokasi memori berikutnya. Yang kedua, ada keterbatasan dalam alokasi dinamis. Kendala dalam alokasi memori kontinu dapat menyulitkan manajemen alokasi memori dinamis, terutama ketika memori tidak tersedia dalam satu blok yang berurutan. Yang ketiga, ada resiko kekurangan ruang memori. Jika alokasi memori tidak dikelola dengan hati-hati, ada resiko kekurangan ruang memori yang dapat menyebabkan kinerja sistem yang buruk atau kegagalan aplikasi. Selanjutnya, contoh dan kesimpulan. Contoh implementasi dalam sistem operasi, penerapan alokasi memori kontinu dalam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Contoh dalam bahasa pemrograman dalam penerapan alokasi memori kontinu yaitu seperti C, C++, dan Java. Kesimpulannya,
Alokasi memori kontinu merupakan tahapan krusial dalam manajemen memori untuk program data. Signifikasi alokasi memori kontinu memastikan sistem kinerja yang optimal dan penggunaan memori yang efisien. Pengalokasian non-kontiguous. Pengalokasian non-kontiguous adalah cara alokasi memori di mana program atau data tidak disusun secara berurutan dalam memori fisik, melainkan disimpan dalam blok-blok memori yang terpisah dan sebuah peta memori diperlukan untuk mengetahui lokasi masing-masing blok. Tahapan alokasi memori kontigu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan memori, yang kedua pemilihan metode alokasi, yang ketiga pencarian ruang memori yang tersedia, yang keempat penetapan lokasi dan ukuran blok memori, yang kelima pelacakan penggunaan memori, dan yang keenam adalah pembebasan memori. Cara kerja pengalokasian non-kontinu itu adalah yang pertama pengenalan kebutuhan memori, yaitu program atau proses mengenali jumlah memori yang dibutuhkan untuk menjalankan operasinya. Yang kedua, penetapan metode alokasi, yaitu sistem operasi memilih teknik alokasi yang non-kontinu sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan memori. Yang ketiga, pencarian ruang memori kosong, yaitu sistem mencari blok-blok memori yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan alokasi yang dibutuhkan. Yang keempat, penetapan lokasi dan besar blok memori. Setelah menemukan blok-blok, sistem menetapkan lokasi dan ukuran blok memori sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, monitoring penggunaan memori, yaitu sistem mengawasi penggunaan memori untuk memastikan efisiensi dan mencegah fragmentasi. Lalu yang terakhir adalah pembebasan memori. Setelah program selesai, sistem membebaskan memori yang digunakan untuk digunakan oleh program lainnya. Kelebihan dan kekurangan pengalokasian non-kontiguous. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu yang pertama alokasi yang fleksibel, membolehkan alokasi memori yang tidak berurutan, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan memori. Yang kedua, pengelolaan fragmentasi. Ya, ini dapat mengurangi fragmentasi memori dengan memungkinkan penggunaan blok-blok memori yang tersebar. Nah, adapun kekurangan dari pengalokasian non-kontiguous ini adalah yang pertama, fragmentasi internal. Terdapat risiko fragmentasi internal ketika blok memori lebih besar dari yang dibutuhkan, mengakibatkan pemborosan memori. Yang kedua, proses pencarian ruang memori, yaitu proses pencarian ruang memori yang sesuai mungkin menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Yang perlu diperhatikan dalam pengalokasian non-kontinu adalah fragmentasi memori, yaitu penggunaan alokasi non-kontinu dapat menghasilkan fragmentasi memori yang mengurangi efisiensi penggunaan memori. Yang kedua, pencarian ruang memori. Proses mencari ruang memori yang tersedia dapat menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Yang ketiga, penanganan konflik, yaitu diperlukan mekanisme yang efisien untuk menangani konflik alokasi yang mungkin timbul. Lalu yang terakhir adalah manajemen matriks memori, yaitu perawatan matriks memori diperlukan untuk melacak lokasi dan status blok-blok memori. Kesimpulannya, pengalokasian non-kontinu memegang peranan vital dalam manajemen memori dalam sistem operasi. Meskipun menawarkan kelebihan dan fleksibilitas alokasi dan pengelolaan fragmentasi, pendekatan ini juga memiliki kelemahan dalam bentuk fragmentasi internal dan proses pencarian ruang memori yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan aplikasi dan karakteristik sistem dalam memilih metode alokasi yang tepat. Nah, kemudian ada virtual memory, yaitu mekanisme yang memungkinkan sistem operasi untuk memanfaatkan ruang penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD sebagai tambahan dari kapasitas RAM fisik. Dengan demikian, sistem dapat menjalankan program yang lebih besar daripada yang dapat diakomodasi oleh RAM fisik. Ada 3 tahapan dalam virtual memory, yaitu adalah pemetaan memori, yaitu membagi memori ke dalam blok-blok yang disebut halaman. Yang kedua adalah pengalihan halaman, yaitu antara RAM fisik dan penyimpanan. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan halaman. Cara kerja virtual memory. 1. Alamat memori logis, yaitu program melakukan akses ke alamat memori logis yang ditentukan. 2. Pemetaan ke alamat fisik. Sistem operasi melakukan pemetaan dari alamat logis ke alamat fisik, baik dalam RAM maupun penyimpanan sekunder. 3. Pengalihan halaman. Jika data tidak ada di RAM, sistem operasi mengalihkan halaman tersebut dari penyimpanan sekunder ke RAM. Lalu yang keempat adalah akses ke data. Program akses data melalui alamat fisik yang telah ditetapkan. Adapun manfaat dari virtual memory adalah yang pertama, peluang untuk menjalankan program besar daripada kapasitas RAM fisik yang tersedia. Yang kedua, mengurangi tekanan pada RAM dengan memindahkan data yang diarahkan ke penyimpanan sekunder. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan multitasking dengan memungkinkan beberapa program beroperasi secara bersamaan. Adapun teknik-teknik terkait dengan virtual memory, yang pertama adalah paging, yaitu memori fisik dan logis dibagi menjadi blok-blok kecil yang disebut halaman
yang memungkinkan pengalihan halaman secara efisien. Yang kedua, segmentation atau segmentasi, yaitu memori logis dibagi menjadi segmen-segmen logis yang lebih besar yang dapat memberikan fleksibilitas dalam alokasi memori. Yang ketiga, swapping, yaitu proses memindahkan seluruh proses dari RAM ke penyimpanan sekunder dan sebaliknya untuk memberikan ruang bagi proses lain yang membutuhkan memori. Kesimpulannya, virtual memory adalah sebuah teknik krusial dalam sistem operasi yang memungkinkan penggunaan memori fisik menjadi lebih efisien. Meskipun memiliki beberapa manfaat, penggunaan virtual memory juga memiliki sejumlah kelemahan yang harus diperhatikan. Baik, selanjutnya ada sistem input-output adalah elemen yang mengatur interaksi antara komputer dan lingkungannya. Ini mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara komputer dengan pengguna. Perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta perangkat output seperti layar dan printer. Adapun tahapan virtual memory, yaitu satu, inisialisasi perangkat I/O, permintaan operasi I/O, penjadwalan operasi I/O, eksekusi operasi I/O, penyelesaian operasi I/O, dan penanganan kesalahan. Selanjutnya, cara kerja sistem input-output. Pertama, CPU mengirimkan interaksi berisi detail mengenai operasi kepada controller I/O untuk memulai operasi yang diminta tersebut. Kedua, setelah operasi selesai, perangkat I/O mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU. CPU berlari ke penanganan interrupt untuk merespons sinyal tersebut. Ketiga, data dipindahkan antara CPU dan perangkat I/O melalui bus sistem. Komunikasi ini memfasilitasi pertukaran informasi antara kedua entitas. Keempat, setelah transfer data, CPU melanjutkan eksekusi program utama. Hasil operasi I/O digunakan dan disampaikan kepada pengguna. Jika terjadi kesalahan, prosedur penanganan kesalahan dijalankan. Ingin memungkinkan melibatkan proses pemulihan kesalahan atau memberikan pesan kesalahan kepada pengguna. Contoh dan kesimpulan. Pada contoh pertama, sistem operasi umum. Implementasi sistem input-output dalam sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selanjutnya, contoh dalam bahasa pemrograman antara lain bahasa C, C++, dan Java. Kesimpulan. Nah, sistem input-output adalah komponen esensial dalam sistem komputer. Tahapan proses I/O mencakup inisialisasi, permintaan operasi, penjadwalan, eksekusi, penyelesaian, dan penanganan kesalahan. Cara kerja operasi I/O melibatkan komunikasi antara CPU dan perangkat I/O, penanganan interrupt, transfer data, eksekusi instruksi, dan penanganan kesalahan. Selanjutnya, Linux, yaitu sistem operasi yang bersifat open source, berbasis unik yang terdiri dari kernel Linux, inti sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya. Dikembangkan oleh Linux Torvalds pada tahun 1991, Linux telah menjadi salah satu sistem operasi yang paling populer digunakan di berbagai perangkat mulai dari server hingga perangkat mobile. Tahapan dalam OS Linux. Pertama, proses booting dimulai dengan memuat kernel Linux ke dalam proses dari penyimpanan sekunder seperti hard disk atau SSD dan menjalankan proses inisialisasi sistem. Kedua, penanganan interrupt. Linux menangani interrupt yang dihasilkan oleh perangkat keras untuk menanggapi peristiwa seperti permintaan I/O atau kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan memori fisik dan virtual untuk menjalankan program dan proses secara efisien. Selanjutnya, manajemen proses. Linux memantau dan mengatur proses yang berjalan di sistem, termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan CPU. Kelima, sistem operasi input-output. Linux mengatur interaksi antara CPU dan perangkat I/O, termasuk transfer data, penanganan interrupt, eksekusi instruksi, dan penanganan kesalahan. Keenam, manajemen file. Linux menyediakan sistem file yang hierarkis untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data.
Cara kerja OS Linux. Kernel Linux. Pertama, kernel Linux bertanggung jawab atas manajemen sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya. Ini juga menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Kedua, perintah dan sel. Pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan sel yang menyediakan antarmuka baris perintah. Pengguna dapat menggunakan berbagai perintah atau script untuk menjalankan tugas tertentu. Ketiga, perangkat lunak aplikasi. Selain kernel, Linux juga menyertakan berbagai perangkat lunak aplikasi seperti sistem manajemen paket, editor teks, perambah web, dan banyak lagi. Keempat, komunitas open source. Salah satu aspek paling unik dari Linux adalah model pengembangan open source-nya. Komunitas pengembang dan pengguna Linux dari seluruh dunia berkontribusi pada pengembangan, peningkatan, dan dukungan sistem operasi ini. Selanjutnya, adapun kelebihan dari OS Linux. Yang pertama itu open source. Linux bersifat open source yang berarti kode sumbernya itu dapat mudah diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan inovasinya besar dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, stabilitas. Linux dikenal dengan stabilitas yang tinggi. Dengan sedikit atau tanpa restart yang diperlukan, sistem Linux seringkali dapat beroperasi secara konsisten selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Linux memiliki ketiga keamanan. Nah, Linux itu memiliki reputasi dengan sistem operasinya aman. Karena sifat open source-nya, masalah keamanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki oleh komunitas pengembang dengan cepat. Dan keamanannya biasanya tersedia dalam waktu yang singkat setelah ditemukannya kesalahannya. Selanjutnya itu kemampuan kustomisasi. Linux dapat disesuaikan dengan sistem kebutuhan pengguna. Pengguna memiliki kontrol penuh atas konfigurasi sistem dan dapat memilih berbagai distribusi Linux yang menawarkan fitur dan lingkungan desktop yang berbeda. Adapun juga kekurangan dari OS Linux, yang pertama itu kompatibilitas perangkat lunak. Meskipun Linux memiliki banyak perangkat lunak yang tersedia, namun masih terdapat berbagai aplikasi yang khusus dirancang untuk sistem operasi lain seperti Windows atau Mac OS. Kedua, dukungan perangkat keras. Masih ada beberapa perangkat keras tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh Linux atau memerlukan konfigurasi tambahan yang berfungsi dengan baik. Kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, kurangnya dukungan konsumen. Nah, dibandingkan dengan sistem operasi komersial seperti Windows atau Mac OS, dukungan konsumen untuk Linux mungkin kurang umum. Hal ini dapat membuat pengguna baru merasa kesulitan dalam menemukan bantuan atau sumber daya yang diperlukan. Keempat, kurangnya aplikasi proprietary. Berbagai aplikasi perangkat lunak seperti properti atau perangkat keras yang mungkin tidak memiliki versi resmi untuk Linux atau memerlukan emulasi atau lingkungan virtual untuk perjalanan dengan baik. Kesimpulan dari OS Linux. Linux memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan termasuk sifat open source-nya yang memungkinkan fleksibilitas, stabilitas yang tinggi, keamanan kuat, performa yang baik, dan kemampuan kustomisasi yang luas. Namun ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan seperti kompatibilitas perangkat lunak yang terbatas, dukungan perangkat keras yang mungkin tidak lengkap, kurangnya dukungan konsumen, dan kurangnya aplikasi proprietary. Namun, meskipun demikian, kelebihan Linux seringkali menjadikannya pilihan yang menarik untuk berbagai keperluan, terutama di lingkungan development, server, dan komputasi yang membutuhkan keamanan dan stabilitas yang tinggi. Nah, baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.